Halo para pecinta horor, selamat datang di channel YouTube kami. Hari ini, kami akan membawa Anda ke dalam kisah seram dari sebuah desa kecil yang penuh dengan misteri dan tragedi. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan misteri dalam kisah Gadis Penunggu Jembatan Tua. Mari kita mulai. Di Desa Keburu, terdapat sebuah jembatan tua yang sudah lama ditinggalkan. Masyarakat percaya bahwa jembatan tersebut dihuni oleh arwah seorang gadis yang sering menampakkan diri pada malam hari. Kisah ini bermula ketika Sofia, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke Desa Keburu, mulai merasakan kehadiran makhluk tersebut. Sofia, seorang gadis berusia 22 tahun, baru saja pindah ke Desa Keburu untuk tinggal bersama neneknya setelah kematian orang tuanya. Desa Keburu terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga dikenal dengan berbagai cerita horor yang mengelilinginya, terutama tentang jembatan tua di pinggir desa. Sofia menikmati suasana pedesaan yang tenang dan udara segar. Namun, dia segera mendengar desas-desus tentang jembatan tua yang dihuni oleh arwah seorang gadis. Nenek Sofia, Bu Sari, memberitahunya untuk menjauhi jembatan tersebut, terutama pada malam hari. Tapi rasa ingin tahu Sofia terusik, dan dia merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang legenda tersebut. Ketika Sofia pertama kali tiba di Desa Keburu, dia merasa lega dan terhibur dengan suasana pedesaan yang tenang dan damai. Setelah berbulan-bulan mengalami kesedihan karena kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis, Desa Keburu menawarkan pelarian yang dia butuhkan. Neneknya, Bu Sari, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa dan sangat senang menerima Sofia di rumah kecilnya yang hangat dan nyaman. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Sofia untuk mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di desa ini. Warga desa tampak ramah, tetapi ada sesuatu yang menggelisahkan di balik senyuman mereka. Mereka seringkali memperingatkannya tentang jembatan tua yang terletak di pinggiran desa. Jembatan itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan sudah rapuh serta ditumbuhi lumut tebal. Tapi bukan hanya kondisi fisik jembatan yang membuat warga desa takut, melainkan cerita tentang arwah seorang gadis yang menghantui tempat itu. Nenek Sofia, Bu Sari, adalah salah satu orang yang sangat tegas tentang hal ini. "Sofia, kau harus menjauhi jembatan tua itu. Banyak hal aneh terjadi di sana, terutama pada malam hari," katanya dengan suara serius. Sofia mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. Sofia mulai bertanya-tanya kepada warga desa lainnya tentang jembatan tua. Setiap kali dia menyebutkan jembatan itu, wajah orang-orang akan berubah tegang dan mereka akan segera mengalihkan pembicaraan. Seorang tetangga, Pak Budi, seorang pria paruh baya yang memiliki toko kelontong di desa, memberitahunya bahwa sudah banyak orang yang mengalami hal-hal aneh di jembatan itu. Suatu malam, beberapa tahun lalu, seorang pemuda desa bernama Joko nekat melewati jembatan itu saat pulang larut dari ladang. Keesokan harinya, dia ditemukan tak sadarkan diri di dekat jembatan dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar. Sejak itu, Joko tidak pernah sama lagi. Dia jarang berbicara dan selalu menghindari tempat itu, kata Pak Budi dengan nada berbisik. Cerita lain datang dari Bu Mira, seorang wanita yang tinggal di sebelah rumah nenek Sofia. Dia menceritakan tentang sekelompok anak-anak yang pernah mencoba bermain di jembatan itu pada siang hari. Mereka semua kembali dengan cerita yang berbeda, tetapi semuanya mengerikan. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara tangisan gadis, sementara yang lain melihat bayangan berkelebat di balik pepohonan. Meskipun semua cerita ini membuat Sofia merasa takut, dia tetap merasa penasaran. Dia memutuskan untuk mengunjungi jembatan itu pada siang hari, berharap bisa melihat sendiri apakah cerita-cerita tersebut benar. Pada suatu siang yang cerah, Sofia memutuskan untuk berjalan-jalan ke arah jembatan tua. Dia mengenakan pakaian kasual dan membawa sebotol air, bersiap untuk menjelajahi tempat yang telah menghantui pikirannya selama beberapa minggu terakhir. Saat Sofia mendekati jembatan, suasana di sekitarnya terasa berubah. Suara burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari mulai menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Pepohonan di sekitar jembatan tampak lebih gelap dan menyeramkan, seolah-olah bayangan mereka menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Sofia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi dia tetap melangkah maju dengan hati-hati. Ketika Sofia mencapai jembatan, dia melihat bahwa kayu-kayu jembatan itu sudah lapuk dan rapuh.
Lumut tebal menutupi sebagian besar permukaannya, membuatnya terlihat lebih tua dan terabaikan daripada yang dia bayangkan. Sofia berdiri di tepi jembatan, memandangi sungai kecil yang mengalir di bawahnya. Air sungai yang biasanya jernih tampak keruh dan gelap, seperti cermin yang memantulkan kegelapan di bawah permukaan. Sofia memutuskan untuk menyeberangi jembatan, meskipun hatinya berdebar kencang. Setiap langkahnya menghasilkan bunyi kayu berderit yang menambah ketegangan. Ketika dia mencapai tengah jembatan, dia mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Sofia berhenti sejenak, mencoba menangkap suara itu dengan lebih jelas, tetapi suara itu segera menghilang. Dia melanjutkan langkahnya, tetapi semakin jauh dia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa dia sedang diawasi. Ketika Sofia akhirnya menyeberangi jembatan, dia merasa lega, tetapi perasaan aneh itu masih menyertainya. Dia menoleh ke belakang dan melihat bayangan samar di ujung jembatan, tetapi ketika dia berkedip, bayangan itu sudah menghilang. Sofia kembali ke rumah neneknya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa ketakutan, tetapi juga semakin penasaran tentang misteri yang mengelilingi jembatan tua itu. Dia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dan menemukan kebenaran di balik cerita-cerita menakutkan itu. Sofia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dan melihat bayangan di sekitar jembatan tua ketika ia berjalan di dekatnya. Suatu malam, saat Sofia pulang larut setelah mengunjungi temannya, dia merasakan ada yang mengikutinya. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan samar seorang gadis dengan pakaian kuno berdiri di tengah jembatan. Bayangan itu menghilang secepat kilat, meninggalkan Sofia dalam ketakutan. Keesokan harinya, Sofia bertanya kepada warga desa tentang jembatan tua. Kepala desa, Pak Darmo, bercerita tentang legenda gadis penunggu jembatan yang meninggal secara tragis bertahun-tahun lalu. Warga desa mengatakan bahwa gadis itu bernama Larasati dan arwahnya terus menghantui jembatan tersebut, mencari keadilan atas kematiannya. Sejak malam itu, Sofia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah neneknya. Suatu malam, dia mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarnya. Ketika dia membuka jendela untuk memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Namun, dia merasa ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Pada malam berikutnya, Sofia terbangun oleh suara tangisan pelan di kamarnya. Suara itu terdengar seperti tangisan seorang gadis muda yang sangat sedih. Sofia bangun dan menyalakan lampu, tetapi tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Dia merasa ketakutan dan mulai bertanya-tanya apakah cerita tentang arwah Larasati benar adanya. Sofia memutuskan untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada neneknya. Bu Sari mendengarkan dengan cermat dan kemudian berkata, "Kau harus berhati-hati, Sofia. Arwah Larasati mungkin mencoba berkomunikasi denganmu. Dia ingin kau membantu menemukan keadilan untuknya. Tapi kau harus waspada, karena arwah yang tidak tenang bisa sangat berbahaya." Sofia merasa bingung dan takut, tetapi dia juga merasa simpati kepada Larasati. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kematian Larasati dan mencoba membantu arwah tersebut menemukan ketenangan. Dia mulai berbicara dengan lebih banyak warga desa dan mengumpulkan informasi tentang Larasati dan keluarganya. Sofia menemukan bahwa Larasati adalah seorang gadis yang sangat cantik dan pintar. Dia adalah anak kepala desa terdahulu, yang sangat dihormati di desa Keburu. Namun, ada banyak kecemburuan dan kebencian terhadap Larasati karena kecantikannya dan status keluarganya. Banyak orang merasa iri dan marah karena perhatian yang diterima Larasati. Sofia mulai merasakan beban berat yang dirasakan oleh Larasati semasa hidupnya. Banyak warga yang menghindari berbicara terlalu dalam tentang Larasati, seolah-olah mengingat kejadian tragis itu membawa sial. Namun, ada beberapa orang yang mau membuka diri, meskipun dengan enggan. Suatu hari, Sofia menemui Pak Surya, seorang pria tua yang dikenal sebagai saksi bisu dari banyak peristiwa di desa. Pak Surya duduk di depan rumahnya yang sederhana, menghisap pipa dengan mata yang penuh pengalaman. Ketika Sofia mendekat, Pak Surya menatapnya dengan pandangan curiga namun penasaran. "Apa yang membawamu ke sini, Nak?" tanya Pak Surya, suaranya serak tetapi tegas. "Aku ingin tahu tentang Larasati, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi padanya?" Sofia berusaha menunjukkan rasa hormat dalam suaranya. Pak Surya menghela napas panjang, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kisah yang sudah lama terkubur. "Larasati adalah gadis yang baik, penuh semangat dan kebahagiaan.
Tapi kecantikannya membawa masalah. Banyak lelaki yang mendekatinya, tetapi dia menolak mereka semua. Katanya, hatinya sudah terpaut pada seseorang yang dia cintai. Pak Surya berhenti sejenak, menatap kejauhan seolah-olah melihat masa lalu yang kelam. Suatu malam, Larasati ditemukan tewas di dekat jembatan. Tubuhnya penuh luka, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Polisi desa menyebutnya kecelakaan, tapi banyak yang percaya itu pembunuhan. Sofia merasa ada yang tidak beres. Siapa yang mungkin ingin mencelakainya, Pak? Pak Surya menunduk, suaranya semakin pelan. Ada banyak musuh tersembunyi. Mereka yang merasa dipermalukan karena ditolak cintanya, dan mungkin juga mereka yang iri akan perhatian yang dia dapatkan. Suatu malam, Sofia memutuskan untuk mendekati jembatan tua sekali lagi, kali ini dengan hati-hati dan penuh tekad. Dia merasa bahwa jika dia ingin membantu Larasati, dia harus menghadapinya langsung. Sofia tiba di jembatan itu ketika bulan purnama tinggi di langit, memancarkan cahaya pucat yang membuat suasana semakin menyeramkan. Ketika Sofia mencapai tengah jembatan, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan jantung berdebar, dia berbalik dan melihat bayangan seorang gadis dengan pakaian kuno. Wajah gadis itu samar, tetapi Sofia bisa merasakan kesedihan dan penderitaan yang mendalam. Bayangan itu mengulurkan tangan seolah-olah meminta bantuan. "Sofia, temukan keadilan untukku," suara itu berbisik, penuh keputusasaan. Sofia merasa kakinya membeku, tetapi dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. "Aku akan membantumu, Larasati." "Aku berjanji," jawabnya dengan suara gemetar. Bayangan itu menghilang secepat kilat, meninggalkan Sofia dalam kebingungan dan ketakutan. Dia bergegas pulang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Larasati telah mencoba berkomunikasi dengannya, memintanya untuk menemukan kebenaran di balik kematiannya. Suatu malam, Sofia nekat mengunjungi jembatan tua tersebut. Di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Kisumo, yang dikenal sebagai dukun desa. Kisumo memperingatkan Sofia tentang bahaya yang mengintainya dan menawarkan bantuan untuk mengusir arwah gadis tersebut. Sofia merasa terpecah antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang besar. Kisumo menjelaskan bahwa arwah Larasati tidak akan tenang sampai kebenaran tentang kematiannya terungkap. Dia memberikan Sofia sebuah jimat pelindung dan menyarankan agar Sofia berhati-hati. Kisumo juga menceritakan tentang berbagai kejadian aneh yang dialami oleh warga desa lainnya di sekitar jembatan. Kisumo, dengan penampilan yang tampak misterius dan wajah penuh pengalaman, menyambut Sofia dengan pandangan penuh perhatian. "Aku tahu kau mencari jawaban, Nak. Arwah Larasati adalah roh yang gelisah. Dia ingin keadilan, dan kau bisa membantunya." Sofia mendengarkan dengan seksama. "Apa yang harus aku lakukan, Ki?" Kisumo memberikan sebuah jimat yang terbuat dari tali tua dan beberapa manik-manik kayu. "Ini akan melindungimu dari pengaruh jahat. Kau harus berhati-hati, karena arwah yang tidak tenang bisa menjadi sangat berbahaya." Sofia merasa jimat itu memberikan sedikit rasa aman, meskipun ketakutannya masih besar. Kisumo kemudian menceritakan lebih banyak tentang arwah-arwah yang tidak tenang, dan bagaimana mereka seringkali membutuhkan bantuan untuk menemukan ketenangan. Larasati tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan keadilan. "Kau harus menemukan kebenaran tentang kematiannya," tambahnya dengan suara rendah. Sofia mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kematian Larasati. Dia berbicara dengan warga desa yang lebih tua, dan menemukan bahwa banyak dari mereka menyimpan rahasia gelap tentang malam kematian Larasati. Sofia juga menemukan bahwa ada banyak kebencian dan iri hati terhadap Larasati, yang membuat kasus kematiannya semakin rumit. Sofia menemukan bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah seseorang yang sangat dekat dengan Larasati. Dia juga mengetahui bahwa kepala desa saat ini, Pak Darmo, mungkin mengetahui lebih banyak tentang kejadian tersebut daripada yang dia akui. Dengan bantuan Kisumo, Sofia menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran di hadapan seluruh desa. Sofia kembali menemui Pak Surya dan beberapa warga lainnya yang bersedia berbicara. Dia mendapati bahwa Larasati memiliki hubungan rahasia dengan seorang pria muda dari desa tetangga. Mereka saling mencintai, tetapi hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga Larasati maupun masyarakat setempat. Sofia juga menemukan bahwa pada malam kematian Larasati, ada pesta besar di rumah kepala desa.
Banyak orang yang hadir, dan beberapa saksi mata melihat Larasati pergi dengan tergesa-gesa. Mereka juga mendengar suara ribut di dekat jembatan sebelum Larasati ditemukan tewas keesokan paginya. Sofia merasa bahwa dia harus berbicara langsung dengan Pak Darmo untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dia mengunjungi rumah kepala desa dan disambut dengan tatapan dingin dari Pak Darmo. "Apa yang kau inginkan, Sofia?" tanya Pak Darmo dengan nada curiga. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang malam kematian Larasati." "Banyak orang percaya bahwa ada yang disembunyikan," jawab Sofia dengan tegas. Pak Darmo menghela napas dan mencoba menghindari pandangan Sofia. "Itu sudah lama sekali, dan tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Larasati sudah tiada, dan kita harus menerimanya." Namun, Sofia tidak mau menyerah. "Aku tahu ada yang tidak beres. Jika kita tidak menemukan kebenaran, arwahnya tidak akan tenang." Pak Darmo terlihat semakin gelisah. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," katanya. Tetapi Sofia bisa melihat ketakutan di matanya. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan dia bertekad untuk menemukannya. Teror semakin nyata ketika Sofia dan warga desa mulai melihat penampakan Larasati lebih sering. Beberapa warga desa jatuh sakit secara misterius, dan suasana desa menjadi mencekam. Sofia merasa bahwa Larasati ingin menyampaikan pesan kepadanya. Suatu malam, Sofia mendengar suara tangisan dari arah jembatan tua. Dengan keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk mendekati jembatan tersebut. Ketika Sofia sampai di jembatan, dia melihat tulisan berlumuran darah di papan jembatan yang berbunyi, "Temukan keadilan untukku." Sofia terkejut dan merasa ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pencariannya untuk mengungkap kebenaran. Penampakan Larasati semakin sering dan intens. Warga desa melaporkan melihat bayangan Larasati di berbagai tempat, di sekitar jembatan dan mendengar suara tangisan dan jeritan pada malam hari. Banyak dari mereka yang jatuh sakit secara misterius, dan suasana desa menjadi semakin mencekam. Sofia merasakan bahwa Larasati ingin berkomunikasi dengannya secara langsung. Suatu malam, Sofia mendengar suara tangisan pelan yang datang dari arah jembatan tua. Dengan keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk mendekati jembatan tersebut, meskipun ketakutannya semakin besar. Ketika Sofia sampai di jembatan, suasana terasa sangat mencekam. Bulan purnama memberikan cahaya pucat yang memantulkan bayangan pepohonan, menciptakan bayang-bayang aneh di sekitar jembatan. Sofia merasa ada sesuatu yang sangat salah, dan jantungnya berdebar kencang. Di tengah jembatan, Sofia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan karena ketakutan. Di papan jembatan yang lapuk, terdapat tulisan berlumuran darah yang bertuliskan, "Temukan keadilan untukku." Tulisan itu tampak baru, dan darahnya masih segar. Sofia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi dia tahu bahwa ini adalah pesan langsung dari Larasati. Dengan tangan gemetar, Sofia mengambil foto tulisan tersebut menggunakan ponselnya. Dia merasa bahwa ini adalah bukti penting yang harus dia tunjukkan kepada warga desa. Namun, ketika Sofia hendak berbalik, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan penuh ketakutan, Sofia berbalik dan melihat bayangan Larasati berdiri di ujung jembatan. Bayangan itu mengulurkan tangan, seolah-olah meminta bantuan. Wajah Larasati terlihat sedih dan penuh penderitaan. "Tolong temukan keadilan untukku," bisik bayangan itu dengan suara penuh keputusasaan. Sofia merasakan air mata mengalir di pipinya. "Aku akan membantumu, Larasati. Aku berjanji," katanya dengan suara bergetar. Bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan Sofia dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Sofia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Dia memutuskan untuk menunjukkan foto tulisan berlumuran darah itu kepada Kisumo, dan beberapa warga desa yang dipercayainya. Kisumo menyarankan agar Sofia mengumpulkan lebih banyak bukti, dan mencoba menemukan saksi yang mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Larasati. Sofia merasa semakin yakin bahwa kepala desa, Pak Darmo, tahu lebih banyak daripada yang dia akui. Dia memutuskan untuk menghadapinya sekali lagi, kali ini dengan bukti di tangannya. Sofia mengunjungi rumah Pak Darmo dan menunjukkan foto tulisan berlumuran darah itu kepadanya. Pak Darmo terkejut dan tampak ketakutan. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Di jembatan tua. Larasati mencoba berkomunikasi dengan kita.
Dia ingin kita menemukan kebenaran, jawab Sofia dengan tegas. Pak Darmo terlihat semakin gelisah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Larasati sudah lama meninggal. Kita harus melupakan masa lalu. Sofia tidak mau menyerah. Kita tidak bisa melupakan masa lalu jika arwahnya tidak tenang. Tolong, Pak Darmo, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada malam itu? Kebenaran terungkap. Akhirnya, Pak Darmo menghela napas panjang, dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Larasati. Larasati dan pacarnya, seorang pemuda dari desa tetangga, berencana untuk melarikan diri bersama karena hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga dan masyarakat. Namun, rencana mereka diketahui oleh beberapa pemuda desa yang merasa cemburu dan marah. Malam itu, Larasati dan pacarnya disergap di jembatan oleh sekelompok pemuda yang dipimpin oleh salah satu mantan pelamarnya yang ditolak. Terjadi pertengkaran hebat, dan Larasati terjatuh ke sungai di bawah jembatan. Pacarnya dipukuli hingga tak sadarkan diri dan kemudian dibuang di pinggir desa. Para pemuda itu kembali ke pesta di rumah kepala desa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Darmo tahu tentang kejadian itu, tetapi dia takut untuk mengungkapkannya, karena para pemuda tersebut adalah anak-anak dari beberapa keluarga berpengaruh di desa. Dia merasa terjebak di antara keadilan dan menjaga perdamaian di desa. Sofia tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak bukti untuk membuktikan kebenaran cerita Pak Darmo. Dia memutuskan untuk mencari pacar Larasati yang selamat dari malam tragis itu. Dengan bantuan Kisumo, Sofia berhasil melacak keberadaan pria itu, yang sekarang tinggal di desa tetangga dengan identitas baru. Pria itu, yang kini dikenal sebagai Rizal, awalnya enggan untuk berbicara. Namun, setelah mendengar bahwa Sofia berusaha membantu arwah Larasati menemukan keadilan, dia akhirnya bersedia membuka diri. Rizal menceritakan kejadian malam itu dengan detail, menambahkan bukti kuat terhadap para pelaku. Pertemuan dengan Rizal terlihat lebih tua dari usianya, dengan mata yang penuh beban masa lalu. Ketika Sofia dan Kisumo menemuinya, Rizal menghela napas panjang dan mulai menceritakan malam mengerikan itu. Kami hanya ingin hidup bersama, jauh dari penolakan dan kebencian. Tapi mereka tidak bisa menerima kebahagiaan kami, katanya dengan suara penuh penyesalan. Rizal menceritakan bagaimana dia dan Larasati disergap di jembatan, bagaimana mereka dipukuli dan bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan gadis yang dicintainya. Mereka menghancurkan segalanya. Larasati meninggal dengan ketakutan dan penderitaan. Aku tidak bisa melupakan malam itu, katanya dengan air mata mengalir di pipinya. Dengan kesaksian Rizal, Sofia merasa bahwa dia memiliki cukup bukti untuk mengungkap kebenaran di hadapan warga desa. Dia dan Kisumo mulai mengumpulkan semua informasi dan bukti yang mereka miliki, termasuk foto tulisan berlumuran darah, kesaksian Rizal, dan cerita dari Pak Darmo. Sofia tahu bahwa ini adalah langkah besar dan berbahaya, tetapi dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Larasati menemukan kedamaian. Dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh warga desa, di mana dia akan mengungkapkan kebenaran dan menuntut keadilan untuk Larasati. Pada malam yang telah ditentukan, Sofia berdiri di tengah alun-alun desa, dikelilingi oleh warga desa yang penasaran dan cemas. Pak Darmo dan Kisumo berdiri di sampingnya, siap untuk mendukung apa yang akan diungkapkannya. Sofia merasa gugup, tetapi juga penuh tekad. Saudara-saudara sekalian, aku berdiri di sini malam ini untuk mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi, mulai Sofia dengan suara tegas. Dia menunjukkan foto tulisan berlumuran darah dan menceritakan pertemuannya dengan arwah Larasati di jembatan tua. Dia juga memutar rekaman kesaksian Rizal yang mengungkapkan kejadian malam itu. Warga desa terkejut dan ketakutan mendengar cerita tersebut. Beberapa dari mereka mulai menangis, sementara yang lain terlihat marah dan gelisah. Sofia melihat para pemuda yang disebutkan oleh Rizal saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Larangan ini sudah cukup lama. Larasati pantas mendapatkan keadilan. Kita tidak bisa membiarkan arwahnya tetap tersiksa, kata Sofia dengan suara penuh emosi. Pak Darmo, yang akhirnya menemukan keberanian, juga mengakui bahwa dia tahu tentang kejadian itu tetapi tidak berani mengungkapkannya. Saya minta maaf. Saya harus melindungi kebenaran, meskipun itu berarti melawan mereka yang berkuasa, katanya dengan suara pelan.
Kebenaran di hadapan semua orang, dengan semua bukti dan pengakuan yang ada, warga desa tidak bisa lagi menutup mata terhadap kebenaran. Para pelaku akhirnya mengakui perbuatan mereka, meskipun dengan rasa malu dan ketakutan. Mereka dibawa ke pihak berwenang untuk menghadapi hukuman yang pantas. Arwah Larasati, yang telah melihat semua ini dari bayang-bayang, akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya. Bayangan gadis itu perlahan menghilang, meninggalkan Sofia dengan perasaan lega dan kedamaian. Ketenangan yang kembali desa Keburu perlahan kembali ke ketenangannya. Sofia merasa lega dan bahagia karena telah membantu Larasati menemukan keadilan dan kedamaian. Jembatan tua itu, meskipun masih penuh kenangan, sekarang menjadi tempat yang tidak lagi menakutkan. Sofia belajar banyak dari pengalaman ini. Dia menyadari betapa pentingnya keberanian dan kebenaran. Meskipun penuh dengan ketakutan dan bahaya, dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Desa Keburu sekarang bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Epilog, Sofia memutuskan untuk tetap tinggal di desa Keburu bersama neneknya. Dia merasa bahwa desa ini adalah rumahnya sekarang, dan dia ingin membantu membangun masa depan yang lebih baik untuk semua warga desa. Sofia terus mengembangkan minatnya dalam sejarah lokal dan cerita-cerita rakyat, menjadikannya sebagai cara untuk memastikan bahwa kebenaran dan keadilan selalu dihormati. Terima kasih telah menyaksikan kisah menyeramkan dari Desa Keburu. Kisah Sofia yang berani mengungkap kebenaran di balik kematian tragis Larasati menunjukkan bahwa keadilan selalu harus diperjuangkan, meski di tengah ketakutan dan misteri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, di balik setiap legenda, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap.